Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, diskusi kita kali ini adalah tentang lingkungan pemasaran. Ada orang menyebut dengan physical environment, ada juga yang menyebut dengan istilah lain. Nah, ini penting kita kaji karena apa? Karena ketika kita akan membuat perencanaan, tentu saja kita harus melihat dari seluruh aspek. Lingkungan perusahaan salah satunya yang harus mendapat perhatian dari para perencana. Agar apa? Agar perusahaan dalam perjalanannya bisa efektif, efisien. Kita bisa merasakanlah tentang lingkungan ini. Kita yang dari kecil sudah sekolah berpindah-pindah tempat, tentunya ada aspek yang mempengaruhi seseorang suka berpindah-pindah dan orang yang ingin di satu tempat saja. Karena apa? Kesulitan menyesuaikan dengan lingkungannya. Atau kita yang sudah merasakan melamar ke sebuah perusahaan, maka sebelum wawancara tentu kita sudah merasakan betapa lingkungan itu mempengaruhi psikologi kita. Kita baru masuk ke WC, WC-nya bersih banget. Kita masuk ke ruangan wawancara, terasa apik, tertata dengan indah. Itu membuat psikologi kita sebagai orang yang baru hadir di tempat itu menjadi merasakan kenyamanan dan kenikmatan. Begitu juga kita masuk ke lingkungan parkir. Oh, parkirnya ternyata nyaman sekali. Ini akan mempengaruhi kita, psikologi kita. Itu karena pengaruh lingkungan. Begitu juga dengan tamannya yang begitu indah, tertata rapi, bersih, akan mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, apa itu lingkungan perusahaan? Adalah ikhtiar mendesain lingkungan agar mampu menciptakan emosi yang spesifik, yang selalu berubah-ubah, agar konsumen itu membeli produk kita, baik barang maupun jasa, dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Itu lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua, yakni lingkungan mikro, ada yang kedua adalah lingkungan makro. Lingkungan mikro dan lingkungan makro tentunya akan memberikan sesuatu yang memiliki nilai lebih kepada masyarakat, kepada calon konsumen atau kepada para pelanggan yang sudah menjadi pelanggan kita. Nah, dari mana memulainya kita untuk bisa mempengaruhi masyarakat itu? Tentunya kita yang pertama harus melihat dari pemilihan tempatnya. Apalagi sekarang di era saat ini penuh dengan kemacetan. Biasanya ada perubahan paradigma yang tadinya suka di tengah kota, sementara tengah kota sekarang macet total. Akhirnya mereka melebar ke lingkungan yang lebih tidak menemukan kemacetan. Begitu juga di saat sekarang mereka mencari lokasi yang tidak banjir. Jadi mencari lokasi yang terhindar dari kebanjiran itu. Nah, dari mana kita bisa memulai ini? Tentunya dari bagaimana kita memanage physical environment ini. Nah, untuk apa sesungguhnya? Adalah agar perusahaan kita berjalan secara efektif dan efisien. Lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro atau lingkungan pemasaran didasarkan atas lingkup yang terdekat, yakni yang pertama adalah lingkungan perusahaan. Yang kedua adalah pemasok, yang ketiga perantara pemasar, kemudian pasar itu sendiri, kemudian pesaing, masyarakat, dan pelanggan.
Sementara yang kedua yakni lingkungan makro terdiri dari pemerintahan, kemudian politik, sosial, demografi, ekonomi, teknologi, budaya, hukum, religiusitas, dan alam. Dan saya kira masih bisa dikembangkan lagi oleh kita semua. Nah, sahabat-sahabat semua, kita kaji mulai dari mikro, lingkungan mikro. Pertama adalah company. Perusahaan harus dapat membuat lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, agar produknya juga memberikan kualitas yang baik. SDM baik, mesin baik, manajemen baik, implikasinya adalah produk baik, baik itu barang maupun jasa. Nah, yang kedua adalah pemasok, atau orang juga sering mengenalnya dengan distributor atau supplier. Kita harus tahu, jika kita itu perusahaan yang bergerak dalam bidang retail, maka berbagai macam pemasok, model pemasok itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, penentuan lingkungan mikro pada pemasok harus bisa kita seleksi betul, karena akan berpengaruh terhadap price, kualitas produk, dan keunggulan produk. Kemudian yang ketiga, perantara pemasar. Ini bagian dari bagaimana agen pemasaran itu bisa memaksimalkan tugas mereka untuk bisa sampai ke masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah pasar. Pasar kita sudah membahasnya, banyak model-model pasar itu yang kemudian bisa difahami barang kita, produk kita akan masuk ke pasar mana. Kita sudah mengkajinya pada kajian tentang pasar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kompetitor atau pesaing. Kelebihan dan kelemahan perusahaan pesaing kita harus bisa kita betul-betul baca. Karena apa? Karena ketika kita tidak mampu membaca, maka perusahaan kita akan terkalahkan. Mereka beradu di wilayah price, kita beradu di wilayah place. Itu menjadi tidak ketemu juga. Jadi kelebihan dan kelemahan pesaing harus mampu dibaca. Kemudian bagaimana customer, bagaimana masyarakat, bagaimana calon konsumen, bagaimana konsumen itu menjadi potensial. Ini tugas dari manajer marketing. Kemudian pelanggan, mereka yang sudah menjadi pelanggan kita, bagaimana agar setia untuk menjadi pelanggan terus-menerus. Karena banyak aspek, ya, kadang-kadang kelemahan kita itu ketika kita membuat perusahaan dengan modal utamanya atau kelebihan utamanya pada price, karena laris, kemudian dalam jangka waktu tertentu kemudian harganya naik, akhirnya pelanggan kita menjadi pergi. Begitu juga ketika kita membuat makanan betul-betul bagus, rapi, enak, lokasinya nyaman, tapi pada saat ramai, aspek-aspek nilai lebih tersebut menjadi hilang. Apa dampaknya? Dampaknya pelanggan kita juga menjadi hilang. Nah, ini yang harus kita cermati betul dari aspek mikro. Nah, aspek mikro ini mudah untuk kita baca karena sangat dekat dengan lingkungan kita. Nah, selanjutnya bagaimana pada aspek makro? Sebagai salah satu contoh yang mudah kali ini, kita di masa pandemi COVID-19, kita bisa merasakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam aspek makro itu terasa betul. Salah satunya adalah pemerintah.
pemerintah membuat regulasi di luar kebiasaan kita. Berarti posisi kita anomali. Ini faktor makro. Jadi karena pemerintah membuat kebijakan, maka berubahlah perilaku masyarakat, berubahlah perilaku konsumen. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah. Jadi yang tadinya tidak harus pakai masker sekarang harus masker. Tidak boleh keluar rumah dalam jam tertentu, tidak boleh berkerumun, itu atas kebijakan pemerintah. Jadi aspek pemerintah mempengaruhi terhadap faktor makro. Kemudian politik. Nah, setiap pemerintahan, setiap pergantian pemerintahan pasti akan terjadi perubahan regulasi. Makanya mendekati pemilihan DPR, pemilihan presiden, para pengusaha kemudian wait and see, menunggu seperti apa yang akan terjadi dengan proses politik ini, dengan proses pemilihan kepemimpinan ini. Nah, ini dua aspek ya. Yang pertama tadi pemerintahan, yang kedua adalah politik, yang ketiga itu sosial. Sosial masyarakat, perilaku sosial masyarakat ini akan mempengaruhi faktor makro. Contoh dari kebijakan pemerintah tadi, kemudian ada perilaku masyarakat. Apa perilaku masyarakatnya? Yang tadinya berkumpul menjadi tidak berkumpul. Itu aspek sosial. Kemudian aspek sosial yang lain, kita juga bisa membaca bagaimana perilaku masyarakat dari masing-masing kelompok yang ada di sebuah wilayah. Makanya yang selanjutnya adalah aspek demografi yang keempat. Aspek yang akan mempengaruhi lingkungan pemasaran adalah demografi, yakni kependudukan, usia, ya, usia masyarakat yang ada, usia calon konsumen atau konsumen itu sendiri. Ini dari aspek demografi, aspek kependudukan, gitu kan. Kemudian aspek ekonomi, ya, daya beli masyarakat. Di saat pandemi kali ini kita bisa merasakan bahwa daya beli masyarakat itu menurun. Banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK, banyak perusahaan berhenti. Begitu juga inflasi. Nah, ini aspek ekonomi mempengaruhi tentang bagaimana daya beli masyarakat. Otomatis jika ada kejadian-kejadian pandemi seperti ini, daya beli masyarakat menjadi turun. Kemudian teknologi, ya. Nah, ini mempengaruhi internal yang tadi pasar, mempengaruhi perilaku masyarakat karena teknologi. Dengan adanya jual beli online itu karena pengaruh teknologi berubah dengan merubah perilaku masyarakat. Nah, ini yang sangat terasa betul, terutama terhadap toko-toko kelontong, minimarket, pasar tradisional. Ini terpengaruh oleh aspek teknologi, hubungannya terutama dengan internet dan hubungannya dengan penjualan online. Kemudian yang selanjutnya aspek budaya. Dalam faktor makro, budaya mempengaruhi. Contoh yang paling mudah. Di bulan Hapit, daya beli masyarakat itu turun karena banyak masyarakat dengan budaya yang ada di lingkungannya melarang untuk membeli di bulan-bulan tertentu. Jadi kita harus bisa membaca itu. Ini juga bisa masuk ke antropologi, ya. Dari budaya-budaya ini bisa menciptakan keilmuan baru di ekonomi dan antropologi, gitu. Karena ada perilaku
yang karena budaya itu mempengaruhi daya beli masyarakat, mempengaruhi ekonomi masyarakat. Kemudian religiusitas, ya. Sekarang kita mengenal ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal karena apa? Karena nilai religiusitas kelompok masyarakat. Jadi masyarakat akan membeli jika ada label halal dari organisasi tertentu. Kemudian alam. Kenapa alam mempengaruhi juga? Karena alam itu hubungannya dengan pemasok, hubungannya dengan bahan baku. Ketika bahan bakunya semakin langka, bisa jadi barangnya itu semakin mahal karena bahannya tidak ada. Atau ketika masyarakat sudah tahu bahwa bahannya hampir habis, mereka justru menghindari produk itu. Karena apa? Karena dalam pandangan mereka produk ini tidak akan diproduk kembali. Itu kajian kali ini yang berhubungan dengan lingkungan pemasaran. Harapannya lingkungan pemasaran ini bisa dipahami oleh kita semua, sehingga ketika kita melakukan perencanaan akan memperhitungkan lingkungan pemasaran. Jadi ketika kita melakukan perencanaan dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita, maka kita akan memperhitungkan betul lingkungan pemasaran. Yang kedua, ketika kita akan membuat strategi dalam rangka untuk memenangkan persaingan, kita juga membaca betul tentang lingkungan pemasaran ini, sehingga perusahaan kita bisa berjalan secara efektif dan efisien dan dapat mendapat keuntungan yang setimpal, mendapat keuntungan yang seimbang. Di sisi lain, dengan membaca lingkungan pemasaran ini, perusahaan juga bisa memberikan satisfaction, kepuasan kepada konsumen. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.